Teruslah sibuk menjadi orang baik tanpa harus membuktikan kepada pihak lain bahwa kita adalah orang baik. Jangan bosan jadi orang baik. Kalau kita emang berbuat baik karena Allah kan gak ada tendensi pujian manusia ya. Gak ada bedanya, mereka mau muji, mereka mau menghina, tetap biasa aja, jalan aja, terus aja berbuat baik. Kalau ada yang doain kita ketika hendak pergi, fi amanillah ya, jawabnya harus kayak gimana? Dijawab dengan amin, boleh nggak? Boleh, karena artinya fi amanillah, semoga dalam perjalananmu engkau selalu dalam lindungan Allah. Maka kita jawab amin. Lalu opsi yang lain bisa juga dijawab dengan kalimat ma'as salamah, semoga keselamatan juga selalu menyertaimu. Atau dengan fi amanillah ya, iya ya fi amanillah juga ya, hati-hati di jalan. Itu pun juga boleh. Barakallahu fikum. Jika saya membantu, kadang itu bukan karena saya selalu mampu, tetapi karena saya tahu rasanya tidak ada satupun yang membantu. Jika saya meminjamkan sesuatu, itu bukan berarti saya punya lebih. Saya hanya mengerti rasanya kesulitan. Dan jika saya dikhianati tetapi saya tidak marah, percayalah, bukan karena saya tidak punya perasaan. Itu hanya bukan pertama kalinya lagi saya dikecewakan. Semoga kita dijauhkan dari teman-teman yang menganggap kita saingannya. Padahal kita nggak berlomba dan kita nggak berkompetisi. Kita cuma menjalani.
Kita nggak diminta untuk lebih baik dari orang lain. Kita nggak diminta untuk lebih baik dari siapapun. Kita cuma diminta untuk lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Itu aja udah cukup. Tetap semangat, jangan pernah bosan jadi orang baik. Barakallahu fikum. My stupid heart, don't know. I tried to let you go so many times before. Then wonder past your door, my stupid heart. Too late, already on my way. If we go down in flames again, then you can blame my stupid heart. Hey everybody, my mom and dad made this new song for my stupid heart. I'm getting praise for my brothers. Let's go! My stupid heart, don't know. I tried to let you go so many times before. Then when I got back to door, my stupid heart. Too late, already on my way. If you go down in flames again, then you can blame my stupid heart. Semoga kita dijauhkan dari teman-teman yang menganggap kita saingannya. Padahal kita nggak berlomba dan kita nggak berkompetisi. Kita cuma menjalani hidup. Kalau kita suka baca status teman terus tiba-tiba kita tersinggung, terus tiba-tiba kita suka pamer banget sih. Yang harus dibenahi bukan dia, tapi hati kita. Kenapa kok dikit-dikit kita buruk sangka sama orang lain? Boleh jadi dia lagi memotivasi kita, atau boleh jadi itu memang cara dia mengambil bahagianya. Silakan aja. Siapapun berhak, karena itu dinding dia, karena itu wall dia, karena itu akun dia. Mengingatkan boleh ya, tapi kita nggak punya sedikit pun memaksakan kehendak. Baik sangka, jaga hati, hindari. Kalau memang kita ngerasa statusnya ini pamer, ya sudah, cukupkan saja, nggak usah dilihat. My stupid heart, don't know. I tried to let you go so many times before. Then wonder past your door, my stupid heart. Too late, already on my way. If we go down in flames again, then you
can play my stupid heart, heart, heart. Woo, woo. Hey everybody, my mom and dad made this new song for my stupid heart. I'm getting praise for my brothers. Let's go! My stupid heart, don't know. I tried to let you go so many times before. Then when I got back, you told my stupid heart. Too late, already on my way. If you down your friends, again then you come play my stupid heart, heart, heart. Woo, woo. Okay, then you play my stupid heart. Nak, kunci bertahan hidup itu bukan dengan selalu berpikir positif. Bahkan berpikir positif di waktu yang salah juga bisa menyakitimu. Tapi, kunci bertahan hidup itu adalah soal penerimaan. Menerima bahwa tidak semua hal sesuai harapanmu. Menerima bahwa kamu akan gagal. Menerima bahwa kamu akan ditinggalkan orang tersayang. Menerima bahwa segala hal buruk itu pasti akan terjadi dan itu tidak masalah. Kamu tentu boleh hidup dengan ambisi, tapi jangan lupa sisakan ruang untuk menerima jika semua tak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Karena tidak semua hal di dunia ini bisa kita kontrol.
Hari kaya kagak. Dikerjain. Already on my way. If you go down your friends again, then you could play my stupid heart. Okay, then you could play my stupid heart. Satu persatu teman akan hilang seiring berjalannya kehidupan. Bukan karena kita tidak setia kawan, namun karena waktu yang akan memisahkan. Perbedaan pemilihan jalan bukan berarti harus bermusuhan. Teruntuk semua teman-teman lamaku, selamat berjuang kawan. Sukses selalu untuk kalian. Jika memang jalannya saling berpapasan, kita pasti akan jalan beriringan. Rindu rumah, Rindu yang tersayang. Mudik itu bukan tentang kampung halaman, bukan tentang tempat, tapi tentang kerinduan, tentang ayah dan ibu, tentang orang-orang yang ada di sana. Saat kamu mudik dan orang-orang itu tidak ada lagi di sana, maka mudik hanya sekedar kata kerja dan kampung halaman hanya sekedar lokasi. My stupid heart don't know. I tried to let you go so many times before. Then wonder past your door, my stupid heart. Too late, already on my way. If we go down in flames again, then you can blame my stupid heart. my stupid heart, don't know. I tried to let you
gue nggak tahu kalau ternyata sendirian ternyata bikin kita introspeksi diri, nikmatin jalan berbelok-belok, udah autopilot, dan entah kenapa otak kita langsung traveling kemana-mana, bisa ke masalah hidup, masalah kerjaan, dan gak jarang juga dapat inspirasi pas lagi kita lagi riding. Yang kedua, lebih bersyukur. Bisa riding sendirian, kayak ini jadi privilege kita gak sih? Terkadang pas lagi riding ke pelosok, suka ngeliat kondisi warga yang masih jauh dari kata layak. Jadi ngebuat kita ngerasa bersyukur bisa hidup di titik yang sekarang. Menyendiri menjadi obat. Riding itu ya healing, menenang dari segala stres, persoalan, dan masalah hidup lainnya. Dan terakhir, kepercayaan diri meningkat. Ketika solo, semua hal harus dilakukan sendiri. Ketika ada trouble, gak akan ada yang bantu. Memang kecemasan dan rasa takut untuk pertama kali coba solo touring itu gede banget. Tapi ketika kalian berhasil ngelewatinnya, percaya deh, kalian makin pede untuk apa-apa jadi sendiri. Jadi yang belum pernah solo touring, coba yang solo sesekali. Perlu dibuat nggak nih kira-kira persiapan untuk solo touring pertama kali apa aja? Kalau mau, komen ya. My stupid heart, don't know. I tried to let you go so many times before. Then wonder back to go, my stupid heart. Too late, already on my way. If we go down in flames again, then you can blame my stupid heart. Hey everybody, my mom and dad made this dish all for my stupid heart. I'm getting praise for my brothers. Let's go! My stupid heart, don't know. I tried to let you go so many times before. Then when I got back to go, my stupid heart. Too late, already on my way. If you go down in flames again, then you can blame my stupid heart. Heart, heart, woo-hoo. Okay. Then you can blame my stupid heart. Jangan reaktif. Orang ngomong di belakang kita, berarti kita memang di depan. Orang ngomongin kita diam-diam, berarti kita punya wibawa. Dia nggak berani ngomong langsung di depan kita. Orang berkunjung tentang kita, berarti kita memang penting di pikiran dia, di hati dia. Orang memfitnah kita, berarti dia gagal menemukan kejelekan kita. Pakai ilmu tanah. Diinjak, diam. Tapi nilainya naik terus. Kita nggak diminta untuk lebih baik dari orang lain. Kita nggak diminta untuk lebih baik dari siapapun. Kita cuma diminta untuk lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Itu aja udah cukup. Tetap semangat. Jangan pernah bosan jadi orang baik. Barakallahu fikum. Nongkrong sama orang yang nggak pernah sholat, kita mau sholat jadi kagok. Kita jadi nggak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah. Bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya tapi benar. Omongannya sih nggak nyakitin tapi salah, nggak enak kan. Padahal punya teman yang beriman itu enak banget, brother. Kita punya salah diingetin. Kita nggak semangat disemangatin. Kitanya down dianggap. Tapi kalau punya teman yang ahli manusia, bro, tumben bro gak ke masjid ya bro nih lagi males. Syukurlah, ini kita main yuk. Udah repot, brother. Satu persatu teman akan hilang seiring berjalannya kehidupan. Bukan karena kita tidak setia kawan, namun karena waktu yang akan memisahkan. Perbedaan pemilihan Berubah, ingin kembali ke masa itu.
Ketika kita butuh mobil, jangan pergi ke tukang sayur. Butuh mobil, pergi ke yang punya dealer mobil. Saat kita butuh cabai keriting, jangan pergi ke bengkel motor, cari ke tukang sayur. Nah, kalau kita ingin tenang, cari yang punya ketenangan. Dan yang punya ketenangan sudah menyampaikan dalam surat Al-Fatah ayat 4, "Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati orang-orang beriman. Jadi kembalinya ke Allah, datangnya ke majelis-majelis yang menjelaskan tentang Allah, bukan ke tempat lain. Tenang. Makanya ulama nggak pernah stres, nggak pernah cari angin, apalagi angin malam, nggak pernah. Iya beneran lah, nggak butuh mereka tuh, udah tenang gitu loh, udah nyaman. Itu kan yang jam 1 masih clubbing, jam kedua masih hangout, itu kan orang-orang yang nggak bahagia semua, nggak bahagia. Itu pelarian. Anda mau cari ketenangan ke Allah lah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Tenang hati. My stupid heart don't know. I tried to let you go so many times before. Then wonder past your door, my stupid heart. Too late, already on my way. If we go down in flames again, then you can blame my stupid heart. Okay. Orang yang mendapatkan harta dengan cara yang halal, itu perilakunya pasti beda dengan orang yang mendapatkan harta dengan cara yang bermasalah. Pasti beda. Jalannya akan lain. Harta halal itu akan mudah mengantarkan Anda pada yang baik-baik. Ke masjid gampang. Baca Al-Quran ringan, tahajud ringan. Demi Allah saya katakan, kalau harta yang Anda kumpulkan belum mampu mendekatkan Anda dengan Allah, berarti ada yang kurang berkah dari pendapatan di harta Anda itu. Kalau kenikmatan ibadah ada, kenikmatan maksiat hilang. Terbiasa menutup aurat, membuat orang jadi tidak mau buka aurat, gitu kan? Karena kenikmatan ibadah ini sudah ada. Tidak. Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun, Qarun? Rizkinya Allahu Akbar. Kemudian jamaah perlu diingat, kekayaan bukan pertanda cinta Allah kepada hambanya. Orang-orang musyrikin dahulu berpikir ketika rizkinya diluaskan, mereka berpikir Allah memuliakan dia. Adapun ketika rizkinya disempitkan, dia berpikir Allah menghinakan aku. Kalla, kata Allah. Gak seperti itu coba. Karena Allah menciptakan dunia ini memang untuk menguji kita. Pembagian rizki itu dikarenakan cobaan yang Allah berikan. Kalau Anda bekerja selalu mengharapkan hasil, Anda kecewa. Udah nyiapkan proyek, udah studi, udah bagus-bagus, tiba-tiba nggak dapat seperti yang diharapkan, capek. Makanya kata Allah itu nikmati ikhtiarnya, karena rizkinya sudah ditetapkan, nggak akan tertukar. Anda memikirkan sesuatu yang sudah pasti kurang terjadi. Kadang-kadang kalaupun nggak dapat sekarang, tapi ikhtiar Anda itu keringatnya, ilmunya, pikirannya, biayanya, itu sudah dinilai, dituliskan. Begitu dituliskan, rizki itu diakumulasikan. Jadi kalau nggak dapat sekarang, besok lusa itu diakumulasikan. Cuman kadang-kadang ketika dapat nggak sadar kalau itu lebih besar dari apa yang diharapkan, karena dikumpulkan dari sebelumnya. Nggak usah khawatir. Kita nggak diminta untuk lebih baik dari orang lain. Kita nggak diminta untuk lebih baik dari siapapun. Kita cuma diminta untuk lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Itu aja udah cukup. Tetap semangat, jangan pernah bosan jadi orang baik. Barakallah. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua yang datang dan pergi itu atas kehendak Allah. Yang baik mengajarkan kita untuk terus bersyukur, yang belum baik mengajarkan kita untuk bersabar. Bahagia itu bukan ketika semua keinginan kita terwujud, akan tetapi bahagia itu adalah ketika kita mampu ridho atas semua takdir yang Allah tetapkan. Karena tidak ada satupun yang terjadi di atas muka bumi kecuali atas kehendak Allah Rabbul Alamin. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Sal tu'tah, minta akan saya beri. Bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, minta. Ya Allah,
berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan ya Allah, kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu. Panggil, wahai umatku, umatku, umatku. Sampai Rasulullah ditanya oleh Fatimah, ya ayah, nanti di padang mahsyar, kalau saya pengen ketemu ayah, ketemu di mana? Wahai Fatimah, sesungguhnya aku ada di telaga Kautsar dan memberi minum kepada setiap umatku. Datanglah ke telaga Kautsar. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain tuh capek-capek ngurus, kita pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau nggak rela, ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad nggak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar, langsung balik lagi keluar dari surga. Coba keluar dari surga, cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Kasih minum. Setelah minum satu teguk, kita nggak akan haus lagi selama-lamanya. Ketika seorang ayah, ibu, kekasih meninggalkan kita, Rasulullah mencari kita. Di mana fulan? Di mana fulan? Honda Spasi motor, Honda Space motor D4541 harap dipindahkan. D811NN juk putih di depan pintu gerbang, segera dipindahkan. Cek. Tadi sampai di mana? Sampai spasi. Cobain aja nih. Apa? Oh ya, sampai telaga Kautsar. Rasulullah SAW ya. Jadi ketika semua orang ngelupain kita, dan gak salah mereka ngelupain kita karena kita juga ngelupain mereka. Jadi jangan ke istri ya ngomongnya, Mah, Mama, Papa gak akan cinta-cinta banget sama Mama. Kenapa Pak? Nanti Mama pasti akan melupain Papa. Enggak kok Pak, gak akan lupa. Lupa. Kapan Pak? Nanti di akhirat. Oh iya, Papa juga gitu kan? Iya sih. Di situ emang semua orang saling melupakan, dan saling melupakan itu bukan karena Allah mencabut memori dan ingatan kita, karena memang kita mementingkan diri sendiri kecuali Rasulullah SAW. Di mana umatku ya Allah? Kasih minum satu-satu. Setelah dikasih minum, Rasulullah SAW sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari Sirat. Langsung Nabi meminta kepada Allah kayak gitu, kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Rasulullah ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah, selamatkan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka, mencari umatnya. Wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma dan selamatkan mereka. Dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah, menjadi renggang selama ini. Tidak ada hal lain teman-teman selain dosa. Dosa satu-satunya penyebab hati kita menjadi keras. Dosa satu-satunya yang menjadikan rezeki kita sulit. Kalaupun kita mendapatkan harta, tetapi kita tidak mendapatkan bahagia. Kalaupun kita mendapatkan penghasilan yang besar, tetapi kita tidak mendapatkan keberkahan. Tidak ada yang bisa menjadikan hidup kita berantakan seperti dosa. Dosa yang telah menjadikan kita hubungan dengan orang tua menjadi renggang. Dosa yang telah merusak hubungan keluarga kita. Dosa yang telah menjauhkan kita dari orang-orang solih. Dosa yang telah membuat kita larut dalam kesia-siaan. Tidakkah kita sadar kalau kita adalah pendosa? Apakah kita merasa tidak punya dosa? Sungguh orang yang sedikit dosanya pasti mudah bagi dia untuk bisa menangis ketika sholat. Apakah kita mudah menangis ketika sholat? Sungguh orang yang sedikit dosanya tidak akan pernah bosan membaca dan mendengar Al-Quran dibacakan. Bagaimana dengan kita?
berapa juz bacaan kita dalam sehari. Tidak mungkin hubungan kita dengan Al-Quran menjadi renggang kecuali penyebabnya karena dosa. Cukuplah itu sebagai bukti, teman-teman, kalau kita adalah pendosa. Tidakkah kita merasa diri kita banyak dosa? Apakah hati kita bergetar ketika nama Allah disebutkan? Itu adalah bukti kalau kita banyak dosa yang menyebabkan hati kita membatu dan panas. Tidakkah kita sadar kita banyak dosa, bahwa kita belum mampu benar-benar berbakti dan membalas semua jasa-jasa kedua orang tua kita? Tidak mungkin hubungan kita dengan orang tua menjadi di antara hamba-hambaku yang butuh pertolongan. Allah yang memanggil kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tuli. Allah memanggil kita, ya ibadi. Maka marilah kita sama-sama menjawab. Sama-sama kita menjawab panggilan Allah dengan kalimat Labbaik Rabbi, Labbaik Rabbi, Labbaik Rabbi, Labbaik, Labbaik, Labbaik. Rindu rumah, aku rindu pulang, rindu yang tersayang. Kita masing-masing qaddalta Adalah rindu yang tersayang. kita masing-masing qaddalta